Dina Agustin. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk memahami sebuah konsep penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu ekonomi Pancasila. Kita akan belajar bersama bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam mengatur ekonomi yang adil, berkeadaban, dan penuh gotong royong. Yuk, simak sampai selesai supaya kita bisa lebih mengerti dan bangga dengan sistem ekonomi khas bangsa kita. Indonesia adalah negara yang kaya akan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai utama yang kita miliki adalah Pancasila, yang tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi fondasi dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perekonomian kita. Sistem ekonomi yang kita anut dikenal dengan sebutan ekonomi Pancasila. Lalu, apa sebenarnya ekonomi Pancasila itu? Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Sistem ini berusaha menyeimbangkan antara kebebasan individu dalam berusaha dengan peran negara yang mengatur dan melindungi kepentingan rakyat banyak. Bayangkan sebuah desa kecil di Indonesia. Di desa itu, semua warga saling bahu-membahu membangun usaha bersama. Mereka tidak hanya bekerja untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Disinilah nilai gotong royong dan kekeluargaan berjalan nyata. Semua orang merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun ekonomi desa agar maju dan sejahtera. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sistem ini sangat penting. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi pedoman moral dalam setiap tindakan ekonomi. Kita percaya bahwa setiap usaha harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan membantu sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengingatkan kita bahwa dalam membangun ekonomi, kita harus bersatu padu tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menegaskan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam mengambil keputusan ekonomi yang adil dan bijaksana. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi ini, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam perjalanan mengimplementasikan ekonomi Pancasila, tidak sedikit tantangan yang kita hadapi. Di era globalisasi saat ini, pengaruh sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan individu dan kelompok tertentu sangat kuat. Banyak kebijakan ekonomi yang terkadang lebih berpihak kepada segelintir orang kaya dan kuat, sementara masyarakat kecil dan lemah justru terpinggirkan. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi roh dari ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting. Negara tidak boleh bersikap netral dalam pasar, melainkan harus hadir sebagai pelindung dan pengatur yang berpihak pada rakyat kecil. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi mampu menjamin pemerataan kesejahteraan dan melindungi mereka yang kurang beruntung. Sebagaimana Bung Karno pernah mengatakan, mereka yang lemah harus diwongka atau diakui keberadaannya dan diperlakukan secara manusiawi. Bung Hatta juga menegaskan bahwa mereka harus dipangku atau dilindungi oleh negara. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Selain itu, negara juga harus aktif dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, mendorong tumbuhnya koperasi, usaha milik negara, dan usaha swasta yang seimbang. Ketiga pelaku utama ini harus berjalan bersama-sama dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong, bukan saling bersaing secara tidak sehat. Namun, tantangan tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam negeri sendiri. Kadang-kadang, para pembuat kebijakan ekonomi terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu atau paham ekonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat banyak, melainkan hanya menguntungkan segelintir orang. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan kesadaran yang kuat dari seluruh elemen bangsa, terutama para pemimpin dan pembuat kebijakan,
agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasikan dan dijadikan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan agar semangat ini tidak hilang dan dapat diimplementasikan secara konsisten. Dengan mengembalikan orientasi kebijakan ekonomi pada nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan bahwa hasil pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam konteks pembangunan nasional, ekonomi Pancasila juga mengajak kita untuk menghapus struktur ekonomi kolonial yang eksploitatif dan tidak adil. Sejarah mencatat bagaimana sistem ekonomi kolonial merampas hak milik bangsa dan mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan negara lain. Kini, saatnya kita membangun ekonomi yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita bangsa. Mari kita semua, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, menjaga dan menghidupkan nilai-nilai ekonomi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kekeluargaan, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi Pancasila bukan sekadar teori atau idealisme, tetapi sebuah jalan nyata untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Bersama-sama, kita wujudkan cita-cita ini demi Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. Demikianlah penjelasan tentang ekonomi Pancasila. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai keadilan, gotong royong, dan kekeluargaan untuk membangun ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.